Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan takmir Masjid Syuhada dan seluruh jamaah sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua tahu bahwa kita diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa kepada kamu semua sebagaimana orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang takwa. Tentu takwa kita bisa artikan yang jelas, Bapak Ibu sekalian, kami sebagai orang yang diberikan amanat di BPJS Kesehatan, tentu kami ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat beruntung karena memiliki satu bentuk ta'awun, kerjasama, tolong-menolong, dan itu adalah perintah Allah yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat apa nilai-nilai di Indonesia ini, termasuk gotong royong yang bisa dirasakan ratusan juta masyarakat Indonesia selain program jaminan sosial, terutama jaminan kesehatan. Dan ini bentuk nyata. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kita diminta untuk tolong menolong, untuk ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwa. Wa ta'awanu, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jadi jelas sekali kalau sekarang bentuk korupsi kemudian bisa tolong menolong dalam bentuk korupsi yang sedang ramai. Saya kira Pak Mahfud MD besok bisa membahas itu, sedang ramai. Tetapi meskipun itu mungkin bukan korupsi, katakanlah pencucian uang dan lain sebagainya, tapi di Quran tadi sudah jelas jangan kita tolong menolong di dalam permusuhan atau berbuat dosa, tapi tolong menolong dalam kebajikan atau kebaikan dan takwa. Dan bentuk tolong menolong yang sekarang kita bisa rasakan, ratusan juta penduduk Indonesia, adalah program jaminan sosial yang itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 28H dan juga di pasal 34. Yang ingin kami sampaikan bahwa kalau orang itu gotong royong, saya nggak tahu apakah ada di jamaah masjid ini yang belum punya BPJS. Itu bentuk gotong royong. Kalau kita nggak pakai, saya rugi Pak, nggak ikut BPJS karena saya nggak pernah pakai. Nah, namanya sakit itu sering tidak diundang. Dulu saya koas di Sarjito, rumah di Sarjito. Tiba-tiba itu ada sebelah itu pas duduk itu, lihat jempol kaki saya. Ada sebelahnya itu lihat jempol kaki sebelah saya. Terus tiba-tiba orang itu saya lihat menggerakkan kaki jempol itu, tiba-tiba tersenyum damai gitu dan luar biasa. Kita kemudian bertanya, kok aneh lihat kaki jempol bergerak-gerak itu senyum bahagia sekali kelihatannya. Kita tanya, Pak, kok lihat jempol saja gerak-gerak kok bahagia sekali? Dan tahu kenapa? Iya Pak, ini jempol kaki kami itu sudah berhari-hari nggak bisa digerakkan. Itu baru jempol kaki. Kalau jempol yang lain bagaimana? Itu waduh, tidak usah ditanya. Tapi yang jelas baru jempol kaki itu seperti itu. Dan sakit itu bisa datang tiba-tiba. Makanya di dalam Islam itu diberikan satu nilai an-nadhafatu minal iman, kebersihan
yang merupakan pangkal kesehatan, bagian dari iman yang begitu nikmat tertinggi dan paling tinggi. Bayangkan kalau orang tidak beriman, maka kesehatan disampaikan. Nah, untuk menjaga kesehatan ya, kita harus mengalokasikan, menyediakan uang untuk merawat diri kita, menjaga diri kita. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba jatuh sakit, dan itu banyak sekali. Saya yakin tetangga Bapak Ibu sekalian ada yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh. Barusan ini saya di WA di sebuah rumah sakit besar di Jakarta, orang Klaten ya, jatuh di kamar mandi, terus masuk rumah sakit, ini tadi belum dapat kamar, ya, masih di IGD. Sebelumnya sehat, bugar ya, hanya jatuh. Jadi oleh karena itu heran kalau ada jamaah yang belum menjadi peserta BPJS. Kenapa? Itulah bentuk tadi ta'awun, gotong royong. Dan kami sampaikan, di Indonesia ini tidak ada gotong royong atau asuransi sosial atau asuransi kesehatan apapun ya yang lebih murah daripada BPJS. Kalau Bapak temukan ada asuransi kesehatan lebih murah dari BPJS, nanti temui saya kasih uang Bapak. Jumlahnya berapa terserah, tapi kalau Bapak bisa menunjukkan ini Pak lebih murah dengan paket yang sama ya, manfaatnya yang sama, lebih murah daripada BPJS, tunjukkan kepada kami. Dan itulah bentuk ta'awun. Dulu ada yang masih ragu-ragu lah, ini halal apa enggak ya. MUI sudah sangat jelas memberikan. Waktu itu ketua MUI-nya yang sekarang jadi Wapres. Tapi yang jelas sudah dijamin halal. Nah, kalau kemudian kita ikut menjadi peserta BPJS dan uang kita itu tidak kita pakai karena kita sehat terus, itu alhamdulillah. Makanya harus kita jaga kesehatannya. Masyarakat sehat itu 4 faktor penentunya. 1 ya adalah pola perilaku, pola makan. Makannya apa? Kalau udah puasa, kesempatan buka itu balas dendam, langsung makan banyak-banyaknya ya. Itu kemudian menjadikan kurang sehat. Padahal hampir semua, sampai ada penerima hadiah Nobel dari Jepang, saintis, saya lupa namanya kalau enggak Fukuta siapa, mengenai bagaimana sebuah sel ya, itu melakukan sebuah pelepasan sel itu kalau orang berpuasa, sehingga sel itu regenerasi menjadi baru, menjadi sehat. Hampir sekarang jangankan itu, orang mau periksa gula darah saja diminta puasa. Dan tadi disebutkan seluruh ya, orang-orang sebelum umat Muhammad ya, itu diminta puasa, entah puasanya mengurangi makan ataupun mengurangi yang enak-enak ya, atau mengurangi frekuensinya dan lain sebagainya, tapi puasa. Kita bisa lihat ya, ulat pun yang menjijikkan bagi ibu-ibu ya, kalau puasa kemudian menjadi kupu-kupu yang indah ya, itu hewan ya ulat, apalagi manusia. Makanya jelas sekali di sini la'allakum tattaqun, agar kita puasa itu menjadi orang yang takwa. Lebih hebat lagi kalau kita lalu tadi ta'awun, tolong-menolong dalam kebajikan, dalam kebaikan. Kalau dan takwa. Kalau kita menolong orang, kita sehat atau kita pernah sakit tapi masih uangnya masih ada di BPJS. Karena BPJS itu hanya titipan ya, amanat. Dananya siapa? Bukan seperti asuransi komersial. Ini orang salah konsep. Jadi dananya peserta. Kalau ada dana dari APBN pasti atas nama peserta. Tidak seperti di kementerian ya. Entah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan atau kementerian lain yang ada dana itu APBN dan itu harus disetujui oleh DPR. Tapi BPJS ini dananya adalah dana peserta. Kalau dana Bapak ikut menjadi peserta BPJS dan tidak digunakan, itu Bapak menolong orang.
Dan orang, ya ini tadi karena barusan saya di WA yang jatuh, kemudian sakit sekali, masuk di IGD, belum dapat kamar itu, dan kita menjadi peserta, dana kita dipakai untuk menolong orang, yang orang itu serangan stroke atau jantung, ya, dan itu banyak. Bahkan, mohon maaf ya, tadi pagi saya meeting di Jakarta dengan Bill Gates, ya, dengan USAID, dengan World Bank, dan banyak, ya, Kementerian Kesehatan segala macam. Tadi pagi, ya sampai siang sebelum Jumat kami di Jakarta di Hotel Grand Mulia. Itu disampaikan di Indonesia ini yang meninggal gara-gara TB itu jumlahnya sama dengan COVID. Tapi kalau COVID semua kemudian ikut, ya, bergerak, ya, ada yang macam-macam, ya, ada yang kontribusi, tapi ada juga yang untung dan lain sebagainya. Tetapi, ya, untuk TB ini tidak, karena tidak menyadari, dan TB ini menular, ya, tidak hanya menular, ya, tetapi jumlahnya itu luar biasa. Indonesia juara 2 dunia, bayangkan. Tapi semua diem-diem saja. Nah, sekarang BPJS mau membantu Kementerian Kesehatan mengatasi masalah TB. Kalau kemudian Bapak Ibu menjadi peserta BPJS, kemudian menolong orang termasuk kena TB, kemudian tidak meninggal karena diobati, karena kemudian untuk dibayangkan aja, kalau seseorang, ya, di Indonesia ini menurut Riskesdas survei, kurang lebih 34% penduduk Indonesia menderita hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Tapi orang tidak tahu. Kenapa? Karena nggak pernah diperiksa. Artinya kalau 34%, kalau ini ada kira-kira 300, ya, orang, 100 orang itu kena hipertensi. Tolong Bapak Ibu sekalian cek, karena ini sepertiganya kena hipertensi. Nah, orang kalau hipertensi kemudian DM itu penyakit diabetes mellitus, penyakit gula. Kalau Cak Lontong datang ke dokter, dia ditanya, itu gulanya berapa, garamnya, loh Pak, ini kok rumah tangga, saya datang ke dokter ditanya gula sama garamnya. Tapi gula, ya, kalau Bapak kena gula, kemudian hipertensi, itu menurut data, ya, bisa dipastikan 30% akan gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal kronik, seminggu rata-rata 2 kali harus dicuci darah, hemodialisis. Mungkin bisa dilihat temannya, ada tetangganya. Dan kalau cuci darah, sekali cuci darah paling murah nih BPJS bayar 820.000. Kalau di rumah sakit tipe A BPJS kami bayar 1,2 juta. Bayangkan 1,2 juta sekali, minimum seminggu 2 kali, 2,4 juta. Loh, mau kerja apa? Itu seminggu. Nah, sebulan ya kali 4, kira-kira ya hampir 10 juta. 10 juta hanya untuk cuci darah, belum yang lain-lain. Itu. Dan rupanya 30% dari penderita hipertensi ini banyak yang tidak tahu. Maka sekali lagi, kalau kemudian kita menjadi peserta dan uang kita tidak terpakai atau terpakai sedikit dan kita menyelamatkan orang tadi dari kematian, itu kata Al-Quran terutama di surat Al-Ma'idah ayat 32 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasada fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'at rasuluna bil bayyinat, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa, ini yang ikut peserta BPJS ini,
termasuk ya tentunya tidak hanya yang ikut peserta BPJS, siapa saja yang memelihara kehidupan seorang manusia yang tadi sakit harus meninggal tapi bisa ditolong dan Bapak Ibu menjadi peserta artinya ikut tolong menolong, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Maka tadi sudah sebut ya, seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Gitu. Dan seterusnya. Jadi ini luar biasa. Ikut peserta BPJS itu bukan hanya pikiran diri kita sendiri, tapi ini bentuk ta'awun. Kita tolong menolong, bahkan kalau bisa orang tertolong karena kita ikut menolong, itu sama dengan orangnya harusnya meninggal kemudian tidak meninggal karena cepat diatasi. Jadi ini contoh, saya punya teman ya, olahraga itu kemarin stroke. Dan stroke itu ada namanya golden period. Waktu emas, periode emas di mana harus kurang dari 4 jam tertangani. Loh, kalau dia pas nggak punya uang, gimana? Tapi kalau punya kartu BPJS, ini kebetulan punya, ya, langsung dibawa di rumah sakit, ditangani, dan belum lama ini udah olahraga sama saya. Luar biasa. Bayangkan kalau telat ya, atau dia harus cari uang pinjaman dulu, ini zaman dulu gitu. Maka kita bisa ingat ya, di Jogja ini ada buku judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit. Kalau ingat. Tapi sekarang lebih dari 252 juta orang Indonesia itu gotong royong, ta'awun itu. Nah, maka kalau ada jamaah di masjid ini yang belum menjadi peserta, jangan disia-siakan, segeralah daftar. Ini kebetulan ada kepala cabang BPJS Sleman ya, Dr. Nandar, yang ada di jamaah, itu bisa membantu ya. Jadi sekali lagi ini satu kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki nilai iman, tidak diajarkan nilai Al-Quran, ikut gotong royong. Bapak yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, diberikan perintah untuk ta'awun, diberikan hadis bahwa an-nadhafatu minal iman, bahwa kalau menolong orang satu, nyawa satu, itu sama dengan menolong seluruh orang, gitu. Tetapi tidak dimanfaatkan karena tidak menjadi peserta. Loh Pak, saya nggak punya duit Pak. Daftar, hubungi Dinas Kesehatan, apalagi di DIY itu ada namanya jam kesta juga. Kurang apa? Tetapi sering masyarakat telat ya. Tahu-tahu sudah di rumah sakit daftar, nggak bisa nih, langsung harus nunggu 14 hari ya. Nunggu 14 hari loh, gimana gitu. Ini padahal sudah ada satu hal yang luar biasa. Inilah namanya ta'awun tadi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ini sangat jelas. Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami simpulkan, jangan sampai nilai-nilai ta'awun gotong royong yang luar biasa dan telah berjalan. Untuk diketahui, di Jerman itu waktu Otto von Bismarck tahun 1883 mengembangkan semacam BPJS ini, sampai seluruh warga Jerman itu jadi peserta, memerlukan waktu 100 tahun lebih. Indonesia setelah BPJS ya, kebetulan dulu kami ditunjuk sebagai ketua persiapan BPJS ya, itu sekarang 10 tahun, karena sejak 2014 ya, menginjak ke 10 tahun, belum 10 tahun ya, 10 tahunnya besok 2024. Kita sudah mencapai 90% lebih, dan sudah 252 juta orang Indonesia telah ikut menjadi peserta BPJS. Jadi kami pesankan kepada Bapak Ibu sekalian ya, karena tidak ada gotong royong yang seperti JKN ini, dan Bapak bisa menolong orang seperti kalau menolong satu jiwa seperti menolong seluruh jiwa, dan diminta oleh Al-Quran untuk ta'awun, segeralah daftar. Bahkan ya, itu BPJS telah menciptakan lagu, apakah
Anda sudah menjadi peserta BPJS. Nanti bisa dilihat di YouTube. Jadi oleh karena itu jangan disia-siakan. Kalau kesulitan, nggak punya uang, hubungi dinas sosial untuk bisa dibayari oleh baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah DIY. Karena di DIY ini lebih dari 600.000 orang itu dibayarin. Bayangkan penduduknya ya 3 juta berapa seluruh DIY, tapi 600.000 itu dibayarin. Saya kira ini jangan sampai ada tetangga, ada keluarga yang belum tercover BPJS. Intinya kalau nggak punya duit, tidak mampu, hubungi dinas sosial. Kalau kemudian mampu, ya bayar sendiri, jangan sampai terlambat. Kalau punya tunggakan, ya, ada rehab ya, programnya, bisa dicicil dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.